Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan sesuai dengan judul saya akan membahas terkait segala hal yang berhubungan dengan penggajian ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Oke, langsung aja mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi pembahasan ini sebenarnya udah banyak yang request, udah lama sebenarnya teman-teman pengen saya membahas tentang penggajian ini, bagaimana alurnya, bagaimana kita nanti proses penggajiannya, lewat rekening apa, udah banyak request dari dulu, cuman saya masih belum bersedia bikin konten ini, karena kan teman-teman masih di masa pemberkasan ya, jadi biar fokus dulu di pemberkasan gitu, jangan fokus ke gaji-gaji ya. Nah, jadi saya pikir ini adalah momennya, kayaknya udah pas nih ya, ini udah bulan April, habis ini Mei, dan banyak laporan yang udah mulai masuk untuk sowan-sowan di instansinya nih. Jadi ada yang mungkin prediksinya Mei udah bekerja, apalagi yang CPNS kan tenggatnya di Juni ya, jadi kayaknya di Mei juga pasti ada gitu. Oke, langsung aja kita akan membahas perihal penggajian ini. Yang pertama nih, kita akan membahas tentang jumlah nominal penggajiannya. Kalau kita berbicara tentang gaji pokok, teman-teman bisa membrowsingnya sendiri di internet, itu sudah terpampang jelas gaji pokok. Nah teman-teman, nanti di setiap instansi itu pasti sama untuk gaji pokoknya, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah di tunjangannya. Jadi gaji pokok dan tunjangan melekat ini sama ya. Nanti ada tunjangan yang tidak melekat yang kita kenal dengan yang namanya tukin, TPP, TPG untuk guru, insentif dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahasnya secara rinci, teman-teman bisa membrowsing sendiri di instansinya masing-masing. Yang jelas begini teman-teman, antara instansi dari Kementerian Pusat dengan Kementerian Wilayah atau Provinsi dengan Kementerian, bukan kementerian, tapi pemerintah daerah, baik APBD-nya yang tinggi dan APBD-nya rendah, itu beda-beda ya. Maka saya katakan yang pertama adalah, kalian harus bersyukur bagi teman-teman yang tergabung dalam instansi Kementerian Pusat. Karena di situ insya Allah tunjangannya lebih melimpah. Ada tukin, ada TPP, kemudian ada tunjangan insentif. Teman-teman ketika lembur pasti ada tambahannya, dan lain sebagainya. Dan otomatis akan lebih banyak daripada teman-teman yang di instansi Kementerian Wilayah atau Provinsi gitu. Nah kalau yang di Provinsi, itu nanti juga berbeda juga ya terkait penggajiannya. Nanti ikut provinsi yang mana? Karena misalnya nih kayak guru ya, guru yang ikut provinsi alias guru SMA dengan guru yang ikut di Kemenak itu beda. Kalau Kemenak nanti dia ada tukin, ada lauk pauk gitu ya. Kalau di provinsi kalau nggak salah nggak ada. Jadi cuma terima tukin kalau nggak salah. Nah teman-teman yang di daerah kayaknya harus lebih bersabar. Karena memang kalau di daerah itu untuk tukin menyesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Kalau APBD daerah itu tinggi biasanya ada. Tapi kalau yang rendah nggak ada. Kayak di daerah saya Jombang itu nggak ada tukin. Jadi guru-guru ya nggak dapat tukin gitu loh. Dan ya harus bersabar gitu. Makanya saya sendiri mencari jalan tukin sendiri melalui YouTube. Jadi saya mengandalkan tukin dari YouTube. Itu ya teman-teman. Kemudian yang paling harus bersabar lagi adalah untuk ASN guru. Kalau ASN di kepegawaian lain, misalnya tenaga teknis dan lain sebagainya, itu kan pasti dapat TPP ya. Tapi kalau yang guru, dia dapat TPP atau istilahnya adalah TPG, tunjangan profesi guru, kalau dia sudah berserdik. Nah, kalau teman-teman guru belum punya serdik, belum TPG, ya teman-teman akhirnya hanya menerima gaji pokok dan tunjangan aja gitu. Untuk teman-teman guru yang ada di Kemenak, mungkin ada tambahan tukin. Tapi kalau yang di daerah, kalau Kemenak kan pusat ya, tapi kalau yang daerah, yang nggak ada tukin, nggak ada lauk pauk, jadi hanya gaji pokok dan tunjangan melekat. Udah, nggak ada tunjangan yang lainnya. Jadi ya harus bersabar. Mungkin nanti ada tunjangan yang namanya tamsil, tambahan penghasilan. Itu pun nominalnya sedikit banget, nggak sampai jutaan gitu ya. Jadi untuk guru-guru ini harap bersabar kalau belum berserdik. Tapi kalau udah berserdik, ya alhamdulillah aman. Mungkin itu gambaran umum tentang penggajian dan nominal-nominalnya. Selebihnya bisa di browsing sendiri karena udah banyak di internet. Nah sekarang perihal untuk proses kita terima gajinya. Jadi teman-teman banyak yang tanya, Bang kita mau bikin kartu bank dulu nih, boleh nggak? Mau bikin ATM dulu boleh nggak gitu ya? Selalu saya jawab jangan. Karena untuk pembuatan kartu bank itu, untuk teman-teman menerima gaji, biasanya akan dikoordinir oleh instansinya gitu. Jadi teman-teman nggak bisa bikin sendiri, karena biasanya instansi itu punya provider sendiri lah istilahnya. Biasanya bekerja sama dengan daerah. Kalau kita di daerah Jatim ya otomatis Bank Jatim. Kalau di daerah Jambi ya Bank Jambi dan selain sebagainya. Biasanya kalau Kementerian Pusat itu dia agak berbeda, nggak ikut daerah. Biasanya dia pakai BRI atau BCA gitu ya. Yang jelas jangan bikin dulu ya.
teman-teman nunggu untuk koordinasinya. Biasanya awal masuk akan dikoordinir untuk pembuatan ATM buat penerimaan gaji itu. Nah, agar semuanya berjalan mulus, mau tidak mau ya teman-teman harus punya NPWP. Nah, kalau teman-teman sudah punya NPWP tapi masih belum aktif, ya tinggal diaktifkan aja. Bagi yang belum punya, ya silakan bikin. Kalau bisa saran saya sesegera mungkin, karena untuk mempermudah proses penggajiannya. Karena kalau nggak ada NPWP, kita kan sebagai abdi negara ya, jadi otomatis ya wajib pajak gitu, ya harus bikin gitu. Dan jangan dikira kalau punya NPWP kita bakal kena pajak, yang nggak punya nggak kena pajak, ya dua-duanya sama. Justru kalau kita punya NPWP, potongan kita itu lebih sedikit daripada yang nggak punya NPWP. Tapi potongan ini berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau kegiatan penggajian semuanya sama. Jadi saran saya silakan bikin NPWP. Dan caranya gampang di YouTube dan browsing Google itu banyak cara-caranya, tinggal bikin aja. Kalau teman-teman merasa ribet ya langsung aja datang ke kantornya, nanti akan dijelaskan. Itu untuk NPWP. Jadi untuk memudahkan prosesnya. Nah, teman-teman nanti akan dikoordinir oleh bendahara di satuan instansinya untuk pembuatan ATM gitu ya. Kalau misalnya ada yang tanya, Bang, misalnya ini ATM-nya pakai Bank Jatim dan kita sudah punya Bank Jatim, apakah kita harus bikin lagi? Ya bikin lagi gitu. Tapi saya sepanjang sepengetahuan saya ya rata-rata bikin lagi. Nggak tahu kalau misalnya bisa pakai Bank Jatim yang sudah dimiliki lebih dulu. Tapi setahu saya selalu bikin lagi gitu ya. Jadi teman-teman ditunggu aja untuk koordinasinya itu. Nah, setelah dapat untuk ATM itu ya otomatis makanya banyak istilah, Bang, apakah benar gajinya akan dirapel, gajinya akan ditahan dulu terus dirapel gitu. Sebenarnya bukan ditahan dulu ya, nggak ada istilah ditahan. Yang benar adalah karena memang teman-teman belum punya dompet untuk menerima gajinya, makanya kan lumrahnya akhirnya gajinya akhirnya tertunda gitu loh. Jadi gaji teman-teman akan terhitung sejak tanggal SPMT-nya teman-teman. Kalau SPMT-nya berbunyi tanggal 1 gitu ya. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi misalnya nih, TMT di SPMT ya, bukan SK tapi SPMT-nya berbunyi 1 Juni misalnya. 1 Juni kan teman-teman mulai bekerja. 1 Juni ini sudah terhitung dapat gaji harusnya. Tapi kan teman-teman belum punya dompetnya. Jadi gaji untuk Juni ini tertahan. Nanti akan diberikan biasanya kalau sudah punya kartunya, sudah punya ATM-nya. Kalau punya ATM di awal-awal bulan Juni itu, biasanya bisa jadi di pertengahan atau di akhir Juni bisa diberikan. Tapi paling seringnya itu diikutkan untuk penggajian berikutnya, yaitu di bulan Juli. Nah, Juli nanti teman-teman akan menerima 2 gaji. 1 gaji untuk bulan Juli, 1 gaji rapelan yang bulan Juni kemarin yang sempat tertunda. Biasanya rapelannya juga ada yang tidak diberikan di bulan Juni ini, di bulan Juli ya, untuk bulan Juninya, tapi diikutkan untuk di pertengahan semester ya. Kalau nanti Juli kan otomatis pertengahan semester bisa jadi di Juli itu. Tapi biasanya ada juga yang di akhir tahun juga ya, juga ada di Desember, itu juga ada. Yang jelas pasti akan dirapel teman-teman itu ya. Nah, itu terkait penggajiannya teman-teman. Nah, sekarang terkait potongan-potongan yang lainnya. Teman-teman kan nanti akan menerima potongan-potongan ya. Jadi ada potongan kesehatan dan lain-lain. Jadi biasanya saya selalu menyarankan ke teman-teman semuanya yang mereka ASN baru di tempat kerja saya atau mungkin teman saya gitu. Ketika mereka sudah dapat gaji, sudah dapat rincian gajinya, sudah dapat ATM-nya, sudah ada struknya, saya suruh untuk mengurus untuk BPJS-nya. Teman-teman kalau yang belum punya BPJS ya silakan bikin, dan itu gratis karena sudah ditanggung pemerintah. Yang sudah punya silakan dialih datakan. Jadi alih data yang awalnya pembayaran secara pribadi nanti bisa dialihkan untuk pembayaran secara pemerintah, dan biasanya golongannya akan berubah. Nanti kalau setahu saya PNS itu nanti kelasnya kelas 1. Jadi teman-teman misalnya ikut BPJS yang kelasnya kelas 3 atau kelas 2, ketika itu didaftarkan datanya teman-teman sudah berubah menjadi seorang PNS, maka itu akan berubah menjadi kelas 1. Yang P3K saya kurang paham karena saya nggak pernah ngecek juga di teman saya yang P3K. Ada yang bilang teman saya itu kelasnya kelas 2, ada yang kelas 1, saya kurang paham gitu ya. Yang jelas BPJS juga harus teman-teman urusin, karena kalau nggak diurusin juga eman. Karena saya punya teman, dia itu nggak pernah ngurusin BPJS, jadi dia punya BPJS nih. Jadi dia ketika jadi ASN ya BPJS-nya belum didaftarin untuk status dia sebagai ASN, jadi masih keanggotaannya masih keanggotaan biasa, jadi dia ikut bayar gitu. Karena memang ada tarikan, padahal kan sudah ada jatah dari pemerintah. Nah, ini harus teman-teman laporkan juga gitu ya. Biasanya nanti akan ada pendataan secara koordinatif dari pihak BPJS-nya untuk datang ke kantornya. Dan yang terpenting nggak usah kaget teman-teman, nanti bahkan masuk awal di kantornya itu tiba-tiba ada dari pegawai bank, dari berbagai pegawai bank untuk menawarkan daftar rincian untuk peminjaman uang. Nggak usah kaget ya, silakan dinikmati aja, diamati aja. Kalau bisa nggak perlu nyekolahin SK-nya lah buat hutang, kalau bisa nggak perlu ya. Bahkan ada yang lucu teman-teman, ada yang komen bahkan
ketika pelantikan, jadi belum masuk kantor nih, pelantikan aja itu sudah ada dari bank itu malah sudah ngasih selebaran-selebaran untuk rincian-rincian piutang yang bisa mereka dapatkan ketika mereka naruh SK mereka di bank itu. Jadi itu yang akan teman-teman terima ketika awal masuk terkait penggajian ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan teman-teman semuanya terkait penggajian. Jadi yang pertama, NPWP silakan kalau bisa miliki sesegera mungkin, bikin sesegera mungkin, nggak usah nunggu jadi pegawai, untuk memudahkan proses penggajian semuanya gitu ya. Dan jangan bikin kartu bank dulu, lebih baik nunggu aja kode dari bendahara kepegawaian dari instansinya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah laporan, udah terima SK, udah ada yang sowan ke instansinya, udah ada yang dapat SPMT dan lain sebagainya. Dan tetap bersabar buat teman-teman yang masih menantikan progres NIP-nya, masih menantikan undangan untuk penerimaan SK-nya ya, sabar aja ya. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang ingin dibahas silahkan ditulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.